that make up, make out. I mean, Halo, welcome back guys. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video gua kali ini gua mau ngasih rekomendasi aplikasi musik gratis offline dan online terbaik 2023. Jadi buat kalian nih kalau misalkan ada kebingungan yang nyari aplikasi musik yang bisa dipakai offline atau misalkan nggak usah pakai data handphone atau seluler atau Android, gue mau ngasih 6 rekomendasi aplikasinya kayak gitu. Jadi bisa buat offline dan juga online kayak gitu. Buat misalkan kalian musik kalau misalkan lagi ke hutan atau di kampung. Jadi ini rekomendasi banget karena bisa offline dan juga online kayak gitu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke rekomendasi yang pertama. Untuk rekomendasi yang pertama itu ada Spotify. Gua jelasin ya. Aplikasi musik MP3 Spotify adalah salah satu perpustakaan musik terbesar yang menyediakan berbagai musik dari semua zaman. Jadi dari tahun 90-an, 80-an sampai sekarang itu ada semua di Spotify. Makanya ini dijuluki sebagai perpustakaan musik. Apalagi yang terdiri dari genre dan artis maupun yang akan kamu mau dengar. Jadi misalkan genre apapun atau musik apapun yang mau kamu dengar itu ada di Spotify. Apalagi aplikasi musik ini terlengkap dan memiliki versi LED yang lebih ringan dan lebih hemat data. Jadi kalau misalkan kamu mau nambah lengkap lagi nyari musiknya, jadi kalian bisa pakai mode online dan itu dia lebih hemat dan lebih irit data kayak gitu. Dan untuk kelebihannya itu yang pertama, pilihan lagu paling lengkap dibandingkan aplikasi manapun. Dan yang kedua itu kelebihannya user interface sederhana dan sangat mudah digunakan. Jadi maksud user interface itu jadi dia itu bisa buat kita misalkan ngetik jazz atau pop, jadi dia itu langsung muncul beberapa penyanyinya kayak gitu. Jadi maksud face itu penyanyinya ya guys. Jadi itu gampang kayak gitu. Dan juga yang ketiga itu kelebihannya algoritma untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna bagus. Jadi maksud algoritma itu gini, misalkan kalian mau nyari musik tahun 90 atau 80-an, jadi dia itu ngederetnya bagus dari yang tahun lama sampai yang tahun baru kayak gitu, nggak acak-acakan. Jadi yang tahun awal sampai tahun akhir itu tersusun kayak gitu. Tapi ada kekurangannya. Jadi gue juga mau ngasih tahu setiap ada aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan kekurangan dari Spotify itu yang pertama, versi gratis memiliki banyak iklan. Itu bisa versi gratis tapi iklannya banyak kayak gitu. Nggak banyak-banyak banget kok. Gue juga sama pengguna Spotify kayak gitu. Baik di HP ataupun di laptop kayak gitu, sama menggunakan Spotify kayak gitu. Dan untuk yang kedua itu memiliki banyak tahapan untuk mengakses versi premium. Jadi kalau kalian mengupgrade dari versi misalkan yang pertama itu yang versi biasa ke versi premium itu lumayan banyak tahapan. Tapi menurut gua buat yang biasa aja udah lengkap banget musiknya. Dan untuk yang gratis juga iklannya sedikit kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke rekomendasi yang kedua, yaitu Tidal Musik. Untuk aplikasi yang kedua yang gue rekomendasiin itu Tidal Musik kayak gitu ya guys. Jadi aplikasi yang kedua setelah Spotify itu ada Tidal Musik. Aplikasi musik tanpa iklan masih terdengar sedikit asing. Hal itu wajar sebab aplikasi Tidal Musik merupakan aplikasi musik terbaru. Jadi kalau Tidal Musik itu nggak ada iklannya guys, yang diciptakan oleh rapper dunia. Dan ini itu diciptakannya oleh rapper dunia, yaitu namanya Jay-Z. Jadi kayak gitu, namanya itu J-Z nama rappernya. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempromosikan karya para artis atau musisi. Jadi kalau Tidal Musik itu nggak ada iklannya dan juga gratis, tapi lebih kayak ke promosi kayak gitu. Misalkan ada lagu dari negara Rusia atau mana, jadi dipromosin ke Indonesia itu lewat Tidal Musik kayak gitu.
Aplikasi ini bahkan diklaim sebagai layanan musik pertama di dunia dengan kualitas suara high fidelity. Jadi aplikasi baru ini udah high fidelity. Jadi suaranya itu udah kayak kita make salon Bluetooth JBL kayak gitu. Mau di HP atau mau di laptop itu udah kayak gitu, suaranya high fidelity. Dan memiliki lebih dari 50 juta lagu yang bisa kamu dengar kayak gitu. Menariknya aplikasi ini juga memiliki editorial yang dikurasi langsung oleh para pakar dan jurnalis musik. Jadi ini tuh ada aplikasi namanya editorial. Jadi editorial itu misalkan kalian ingin menciptakan satu musik dan ingin dipromosikan, kalian bisa menggunakan aplikasi Tidal Musik ini. Nanti dinilai oleh para pakar dan jurnalis musik dunia, bukan Indonesia aja. Contohnya kamu cita-cita mau jadi musisi ya guys, misalkan amin semoga kesampaian. Jadi setelah jadi misalkan albumnya dan videonya, kamu bisa masukkan ke aplikasi namanya Tidal Musik. Nah nanti sama para pakar dan jurnalis musik itu dinilai. Kalau musik kamu bagus atau ciptaan kamu bagus, bisa jadi kamu kerjasama dengan salah satu video rekaman atau dapur rekaman yang ternama kayak gitu. Untuk kelebihan dari Tidal Musik, 50 juta lagu plus 50 juta lagu tersedia. Jadi lebih dari 50 juta lagu tersedia dari seluruh dunia kayak gitu. Dan juga yang kedua, kualitas suara high fidelity yang tadi udah kayak kita pakai salon JBL tanpa harus menggunakan salonnya itu. Dan yang ketiga itu fitur editorial ya, yang tadi kalau kalian mau bikin musik atau menciptakan satu lagu, misalkan kalian gak ada dana buat bikin label atau masuk dapur rekaman, kalian bisa promosikan dulu di Tidal Musik. Nanti sama mereka itu dinilai, kalau bagus mereka yang akan mempromosikan lagu kita. Seperti itu. Untuk kekurangannya, tidak ada filter untuk mencari musik berdasarkan genre. Jadi filter itu gini, misalkan kalian mau ngasih genre pop. Jadi misalkan genre pop itu kan ada musik, itu ada penyanyinya. Kalau ini random, nggak ada penyanyinya, jadi langsung semua itu nyambung satu. Kalau Spotify kan dibagi, misalkan ada Virgon atau ada Unmesh, jadi dia itu ada per penyanyinya sendiri. Kalau ini nggak ada filternya, jadi satu ya, pop semua yang muncul tanpa ada urutan penyanyinya kayak gitu. Lanjut, yang ketiga itu Apple Music, tapi di Android juga bisa ini. Apple Music ini nggak mesti di HP iPhone ya guys, jadi di Apple juga bisa. Aplikasi musik meski dikenal sebagai rival Android, jadi dia itu dikenal sebagai rival Android, saingannya Android. Apple nyatanya aplikasi musiknya berada atau beredar di Google Play Store. Jadi aplikasi musiknya itu nggak cuma di App Store, tapi ada di Play Store juga yang punya Apple ya. Apple Music sendiri memiliki 40 juta lagu yang bisa kamu dengarkan baik offline atau online dan memiliki lirik. Jadi Apple juga baik sama Android. Dia itu jadi ada satu aplikasi musiknya yang diedarkan atau disebarkan di Play Store dan juga bisa didengarkan secara offline atau online. Udah plus dengan liriknya kayak gitu. Jadi enak. Untuk kelebihannya itu 60 juta lagu tersedia, lebih dari 60 juta lagu tersedia. Fiturnya yang kedua, fitur online dan offline-nya lengkap. Jadi mau online mau offline itu sama aja, sama-sama lengkap. Yang keempat, kualitas musik di atas rata-rata. Kalau itu udah jelas, karena Apple Music itu namanya aja udah Apple, jadi di atas rata-rata kayak gitu. Yang keempat itu update lagu termasuk cepat. Jadi dia itu mengupdate lagunya termasuk cepat. Misalkan ada kayak kemarin lagunya Alan Walker, itu kan dia kalau ke Indonesia itu setelah diedarkan di negaranya baru di Indonesia. Kalau ini enggak, jadi bareng begitu keluar dari pasar label di Amerika, jadi keluar juga di Indonesia langsung kayak gitu. Dan untuk kekurangannya, tampilan aplikasi masih sedikit berantakan. Wajar, karena kalau masih sedikit berantakan, Apple itu wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena Apple itu termasuk yang ribet. Gak cuma di aplikasi musiknya, di gamenya, di aplikasi internet seperti
buat kita sehari-hari kayak WA atau apapun itu agak ribet, bahkan ada yang berbayar kayak gitu. Cuman kalau ini gratis untuk yang musiknya, aplikasi musiknya. Yang kedua itu kekurangannya server untuk musik streamingnya terkadang bermasalah kayak gitu. Jadi kadang-kadang lagi misalkan ngedenger streaming siapa kayak gitu kadang-kadang bermasalah kayak gitu ya guys. Dan untuk yang keempat itu ada Deezer. Langsung aja kita yang keempat ada Deezer. Aplikasi musik yang buat kurang familiar, Deezer adalah aplikasi untuk pemutar layanan streaming dan musik lokal jika kamu menggunakan Deezer Premium. Jadi kalau Deezer ini dia hanya untuk musik lokal kayak gitu. Jadi gak semua ada. Jadi untuk musik lokal tapi lengkap juga. Dan ini juga bisa digunakan pada saat offline, gak mesti online doang kayak gitu. Kamu tidak akan mendapatkan iklan dan bisa menggunakan kualitas premium mode offline. Kualitas suara mencapai 320 kbps kayak gitu. Jadi ini tuh tanpa iklan, aplikasi satu-satunya di dunia yang tanpa iklan kayak gitu. Dan suaranya juga udah besar yaitu 320 kbps. Volume suaranya, maksudnya bawaan aplikasinya bukan dari HP kita, itu udah besar suaranya. Untuk kelebihannya itu dari Deezer, yang pertama koleksi artis dan lagu termasuk lengkap, udah gue sebutin tadi. Yang kedua terdapat fitur untuk mengedit musik. Jadi kalau di aplikasi lain kan antara genre jazz, pop dan juga misalkan rock itu kan misah ya, nggak satu room dia itu genre pop terus misalkan metalik atau ibaratnya genre yang lain itu beda-beda roomnya, nggak satu room. Kalau misalkan di Deezer ini kita bisa buat satu room, ibaratnya kalau misalkan kita foto itu nyimpan di satu album, kita kasih judul aja misalkan lagu favorit, itu kita masukin, pilih misalkan dari pop 3 lagu, dari misalkan jazz 3 lagu, dari metalik 3 lagu, itu bisa kita bikin satu album. Jadi kalau misalkan kita mau muter nggak usah ribet lagi kayak gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu kualitas sangat mantap. Untuk kekurangannya lagu sering macet ketika dimainkan, itu yang kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua itu lagu tidak bisa di-download untuk non premium. Jadi kalau kalian harus misalkan mau downloadnya itu harus kalian premium dulu. Kalau yang non premium nggak bisa. Oke, yang terakhir aja langsung yang kelima. Yang kelima itu in-head radio. Oke, gue jelasin. Aplikasi musik iHeartRadio sebenarnya adalah salah satu jaringan radio ternama asal New York, Amerika Serikat. Banyak siaran podcast untuk menemani hari-harimu. Jadi kalau iHeartRadio ini lebih kayak ke podcast tapi ada musiknya kayak gitu. Buat kelebihannya itu fitur personal akurat, rekomendasi lagu tepat, banyak siaran podcast dunia mantap dan berkualitas. Jadi banyak siaran podcast buat kalian yang kalau lagi pengen tahu informasi seputar dunia musik, pengen mendalam musik, misalkan apa itu musik itu berasal dari mana, siapa pencipta musik, ada berapa bait dalam musik, apa itu irama, apa itu ritme. Kalian bisa ngedownload namanya iHeartRadio. Di situ ada podcast tentang seputar musik di dunia kayak gitu. Untuk kekurangannya ya ini kekurangannya nggak ada kalau menurut gua. Tapi di sini kekurangannya itu tidak terlalu populer di Indonesia. Maksudnya itu jadi pengguna dikit karena ini tuh adanya di Amerika Serikat dan Eropa mungkin. Oke guys, jadi itu 5 rekomendasi dari gua buat kalian yang mau ngedengerin musik secara offline dan online. Yang pertama ada Spotify, yang kedua ada Tidal Musik, yang ketiga itu ada Apple Music, yang keempat ada Deezer, dan yang kelima ada iHeartRadio. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Kalau ada yang kurang bisa kalian komen di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar kalau gua upload video ada pemberitahuan ke gadget kalian. Oke, gua Zelvin, segitu aja dari gua. Buat kalian jangan lupa jaga diri, sehat-sehat dan selalu berikan yang terbaik buat diri kalian. Sama gua juga mau ngasih satu masukan, bukan masukan sih, gua juga dapat dari Mbak Najwa. Mungkin kalian sering udah tahu lah siapa itu Mbak Najwa. Mbak Najwa itu dulunya wartawan, sekarang itu jadi influencer. Jadi Mbak Najwa bilang gini,
habiskanlah malu kalian di waktu muda, agar di usia kalian tua tidak malu-maluin. Jadi kalau kalian di usia muda jangan malu buat berusaha apapun, entah itu dagang atau apa, itu jangan malu guys. Sekali lagi itu hal ya, pokoknya itu dari gua. Oke, gua Zelvin cabut, ciao.